Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di my channel Yu Indah. Sahabat Yuin, bunda-bunda dimanapun kalian berada, kembali lagi nih, kita mau lanjut belajar bersama-sama mengisi liburan. Oke, di konten Yuin kali ini Yuin akan melanjutkan huruf hijaiyah dengan imajinasi dan gerakan biar anak itu happy gitu ya. Kalau yang belum lihat konten sebelumnya, lihat dulu ya biar nggak ketinggalan gitu ya, biar nggak bingung. Mulai dari yang pertama, mengenal huruf A sampai huruf Ta, kemudian lanjut ja sampai za, dan sekarang kita akan lanjut huruf sa. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sa sama sya. Di huruf ini, Yuin itu biasa mengimajinasikan kalau sa itu dengan nama Sasa gitu ya, atau nama siapa aja bisa sih. Jadi sebenarnya imajinasi itu kita bisa mengumpamakan nama keluarga yang pakai awalan hurufnya itu gitu ya, kayak A, api, ba, balon gitu. Kalau sa ini kebetulan Yuin punya saudara namanya Sasa. Di situ nama yang familiar ya gitu. Jadi Yuin menggunakan ini namanya sa gitu. Diinget-inget sa. Jadi nanti kalau ingetin anak ini apa ya? Mbak siapa itu ya? Mbak siapa itu ya? Mbak Sasa. Oh ya, sa gitu. Kemudian kalau ada titiknya 3 itu kayak kalau ada ayam kita mau gusah ya. Itu biasanya syap gitu, syap gitu. Jadi kalau ada ayam gimana gusahnya dek? Syap gitu. Oke, dengan huruf sa dan sya, di situ kita akan menggunakan imajinasi yang tadi. Terus kita lanjut nih, habis sa sya kemudian soldo gitu. Kalau so ini biasanya Jiin menggunakan solat. Jadi ini kayak solat. Sret twing gitu. Kalau solat ada gerakannya itu tadi. Ini kayak apa ini? Solat gitu. Jadi kita harus wajib apa dalam 5 waktu itu? Solat gitu. Anak akan tahu. Kayak seperti ini ya. Twing shred gitu. Kita menggunakan twing shred gitu. Anak akan tahu. Apa itu? Solat kita. Kemudian kalau ada titiknya, kayak solat tapi ada titiknya apa ya? Itu. Kita menggunakan imajinasi apapun. Biasanya Yuin itu menggunakan itu kan do, Allah ya, ada titiknya lo. Kalau kita mau nembak to, bukan dor tapi lo gitu. Kita ajari anak, apa dek ini dek, itu loh dek, lo. Kita ajari anak, ketika anak bilang dor kita arahkan ke lo gitu. Kita arahkan ke lo. Nanti lambat laun ketika kita melakukan suatu gerakan, anak akan tahu apa bacaannya gitu. Oke, soldo, todo. Nah, ini gampang sekali ketika kita mengenalkan huruf to dan lo. Oke, ini ya. To dan lo. Ini kan kayak kursi ya bun ya, kalau kita berimajinasi kayak kursi. Nah, kalau di atas kursi, kalau kayak kursi itu ada buah, namanya buah tomat. Nah, kalau kayak kursi apa? Tomat gitu. Jadi anak akan mengenal kayak kursi apa? Tomat. Kita ulang-ulang seperti itu terus gitu, nanti anak akan nyantol, akan ngelotok, anak akan hafal yang
dengan hafalan yang sangat maksimal seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut ke kayak kursi tapi ada titiknya. Biasanya Yuin menggunakan gerakan seperti ini. Kayak kursi ada titiknya. Nah, do 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 do. Kayak kursi ada titiknya. Do 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 gitu. Anak akan ketawa. Dari ketawa akan meniru, dan dari meniru dia akan tahu, hafal. Seperti itu. Jadi tidak harus ini gitu ya. Imajinasi dan gerakannya tidak harus sama persis yang Yuin lakukan. Bisa Bunda menggunakan imajinasi apa aja, monggo silahkan. Yang penting anak happy, bisa ketawa, bisa bergerak yang energik, yang bisa apa ya, tidak terkekang, tidak terpaksa juga. Jadi anak itu akan meminta belajar lagi, apa sih nanti huruf selanjutnya itu, apa sih nanti bacaan selanjutnya itu, apa sih gerakan selanjutnya nanti gitu. Anak akan kecanduan gitu ya Bun ya, seperti itu. Dan satu lagi ya, di sini ada huruf A sama Ro. A sama Ro gitu. A sama Ro. Di sini Yuin berimajinasi seperti ular yang melungker-melungker gitu. Nah, ketika ada ular, kita akan teriak, "Ah, ular!" gitu. Sebenarnya A gitu ya. Kalau biasanya orang teriak itu kan A, tapi kita arahkan ke A, ular, A. Ketika anak bilang A, kita arahkan suaranya ada di tenggorokan. A gitu ya. A, ular gitu. Anak akan, apa Dek, ada ular? A, ular. Anak akan terbiasa seperti itu dan akan mengingat-ingat kalau melungkar-melungkar itu ular, dan ketika ada ular anak akan teriak A gitu. Seperti itu. Kemudian ketika ada titiknya, jadi ular ada titiknya, itu kan Ro. Ada ular melungker-melungker tapi ada titiknya di atas kepala. Apa ya? Ro, ro, ro. Ro, ro, ro. Biasanya gerak ini. Ro, ro, ro. Ro, ro, ro. Seperti itu. Jadi anak akan happy, ketawa, dan enjoy, yang pastinya Yuin yakin sekali anak akan kecanduan gitu. Dia akan meminta belajar lagi karena belajarnya dengan cara yang asik seperti itu. Oke Bunda, demikian tadi imajinasi dan cara gerak mengenalkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak. Seperti itu ya Bun ya. Yuin tidak mematoki, sekali lagi tidak mensaklekkan apa yang Yuin imajinasikan dan ekspresinya harus sama persis, enggak. Kalau mau meniru monggo, kalau mau berimajinasi sendiri boleh dong gitu. Kita sama-sama belajar di sini gitu. Dan nanti ya Bun ya, oh ya ini pesan satu lagi, ketika ini hurufnya kan banyak yang sama ya, kadang anak kan bingung. Ini ketika so, lo, di sini ada titiknya yang satu enggak. Nah, di sini kita perlu sekali kita menempel-nempelkannya. Jadi misalkan kita tulis di huruf HVS atau kertas lipat yang warna-warna itu, atau buku apa aja kita tempelkan di tempat tidur atau tempat biasa anak-anak bermain. Di situ anak akan semakin melihat, semakin dia bisa membedakan. Semakin banyak melihat, semakin bisa membedakan gitu ya. Jadi kalau sekali dua kali kebalik-balik itu wajar dong gitu. Tapi kalau kita sering memperlihatkannya, disengaja maupun tidak disengaja ya, di situ anak akan nyantol dengan sendirinya gitu Bun. Oke, terima kasih. Tunggu video selanjutnya, kelanjutan dari huruf-huruf ini. Lanjutannya seperti apa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum.